Sangat jelas Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa Dia datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, nggak perlu berlama-lama, langsung saja mari kita baca dari Injil Matius pasal ke-20 ayat ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sudah sangat jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa Dia datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan, penebusan dosa bagi banyak orang-orang yang berdosa ini, gitu loh. Nah, kemudian kalau mengatakan bahwa Yesus ini tidak disalibkan, tidak ada yang namanya penebusan dosa dan lain sebagainya, ini ajaran yang ngawur, gitu loh. Karena sangat jelas tertulis di dalam kitab suci. Ini bukan hanya sekedar iman, tetapi ini sejarah, fakta yang dituliskan di dalam Alkitab, gitu loh. Oke? Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kemudian kalau ada yang ngomong, wah Tuhan ini kan maha kuasa, kenapa kok Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri saat disalibkan? Lah, ini berarti mereka yang memang benar-benar nggak tahu yang mengatakan seperti itu. Karena justru Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini memang tujuannya untuk itu, gitu loh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, dosa-dosa kita, umatnya yang bandel, anak-anaknya ini loh. Diberikan Taurat, diberikan hukum-hukum di dalam Taurat. Sampai detik ini pun kita masih terus melanggar, gitu loh. Bagaimana cara kita bisa selamat? Bagaimana cara bisa selamat? Mau ditimbang-timbang, apanya yang ditimbang? Sudah bisa dipastikan kita akan masuk ke dalam neraka, kan gitu. Sudah pasti. Gak perlu ditimbang-timbang, sudah pasti. Mulai kecil sampai sekarang kita dewasa ini, sudah umur berapa? Dosanya gak bisa dihitung. Bentar ngerumpi, bentar ngomongin orang, kesandung, berkata kotor dan lain sebagainya. Mau ditimbang, apanya yang ditimbang? Oke, mari kita lanjut. Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di sini teman-teman harus ngerti, setiap kata-kata kalimat ini mengandung makna. Gak bisa dipenggal, gak bisa dicomot satu kata, satu ayat, satu kalimat atau apa. Teman-teman harus mengerti. Mari kita baca. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus dan lain sebagainya, sudah sangat jelas. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kenapa? Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Karena apa? Sejak semula memang Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya, seperti yang tertulis di Injil Matius pasal ke-20 ayat ke-28 tadi. Oke? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita lanjut.
Aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas hidup mati. Mana ada manusia, nabi, atau malaikat yang berkuasa atas hidup matinya dirinya sendiri, terlebih lagi orang lain? Mana ada manusia, nabi, malaikat yang berkuasa atas hidup matinya orang? Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengatakan apa? Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Oke, sangat jelas di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas hidup mati seseorang. Perlu teman-teman ketahui, yang mati itu apa? Tubuh, daging, darah dan daging ini loh. Roh nggak bisa mati. Setelah Tuhan Yesus Kristus, tubuh ini yang seperti kita ini mati, kemudian dibangkitkan lagi pada hari yang ketiga dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang nggak bisa mati lagi malahan gitu loh. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, Yesus kok mati? Yang mati tubuh dan darah dan daging ini. Ya kalau nabi-nabi palsu dan lain sebagainya mati, nggak hidup lagi, nggak bangkit. Nah itu kan malah kasihan. Nah, oke, mari kita lanjutkan lagi. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tugasnya apa? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Loh, ini berarti ada yang ngutus dong Yesus ini. Yesus ini hanya utusan. Mana ada utusan yang berkuasa atas hidup matinya? Mari kita baca terlebih dahulu Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Oke. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Mana ada nabi yang keluar dari dirinya Allah? Di sini Allah bukan sesembahan bernama Allah ya, tetapi yang dimaksud adalah sebutan kepada Sang Pencipta, Allah Bapanya orang Kristen. Oke. Mana ada manusia, nabi ataupun malaikat yang keluar dari dirinya Allah gitu loh. Oke. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena sejak semula sang firman ini sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Kemudian firman itu yang menjadi manusia. Yang sejak semula firman ini sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Firman itu telah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Oke. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus Kristus keluar dari diri Allah, yang sebelumnya ada di dalam dirinya Allah. Nah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Sang firman Bapa yang sebelumnya ada di dalam diri Bapa diutus keluar. Oke. Diutus keluar yang awalnya dari dalam diri Allah. Diutus keluar untuk apa? Untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini tujuannya diutus keluar dari dirinya Allah sang firman ini gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman mengerti ini semua sangat jelas, sangat clear gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir,
Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa, bukan Allah sesembahan lain, akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, karena satu-satunya Sang Firman, yang dari dalam dirinya sendiri yang keluar, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang namanya penebusan dosa, keselamatan, ini sangat jelas tertulis di dalam Alkitab gitu loh. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhanmu, dialah juru selamatmu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, sudah sangat jelas kan? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.